Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat sore saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso, dalam seri Berjalan Bersama Maria. Setelah kita berdoa malaikat Tuhan bersama-sama, sekarang saatnya kita melanjutkan peziarahan iman kita bersama Bunda Maria. Saudari dan saudara yang terkasih, kemarin kita sudah melihat proses kelahiran Yesus, kemudian sampai Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, dari usia balita kalau boleh dikatakan, sampai kemudian Yesus berkarya, jadi sekitar ya katakanlah secara kasar 30 tahun, Yesus itu seperti bersembunyi atau masa yang tidak dikenali. Tetapi ada satu kejadian yang oleh penginjil diungkap ke permukaan, dicatat agar kita ingat, yaitu peristiwa yang cukup memalukan. Yesus tertinggal di bait Allah. Peristiwa yang cukup memalukan bagi orang tua. Bagaimana mereka bisa kehilangan, tanda kutip, anak mereka, padahal berada di kota besar. Nah, cukup aneh kalau boleh dikatakan, mengapa penulis Injil memilih kisah ini? Tentunya ada banyak kisah masa remaja Yesus, tapi mengapa kisah ketika Yesus tertinggal, kisah ketika orang tuanya kehilangan, boleh dikatakan lalai, yang harus dicatat? Tetapi kita tidak mau berpusat kepada situasi ini. Kita mau melihat pesan yang ada. Kita mau melihat pesan yang jauh lebih mendalam daripada sekedar olok-olok mengenai orang tua yang lalai, atau Bunda Maria yang ceroboh, atau Santo Yusuf yang kurang teliti. Kita tidak mau melihat itu lebih jauh. Baiklah, kita baca teksnya agar kita memahami ceritanya. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya.
lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Nah, saya berhenti di ayat ini. Mari kita lihat maknanya. Saudari dan saudara terkasih, Injil menyebut bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang taat. Hukum menganjurkan atau bahkan boleh dikatakan mewajibkan mereka harus pergi ke Yerusalem, mengadakan ziarah untuk beribadah di Bait Allah. Setidaknya ada 3 hari raya penting dalam agama orang Yahudi, yaitu hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi, kemudian hari raya Pentakosta atau 7 minggu setelah roti tak beragi, dan hari raya Pondok Daun atau Tabernakel. Nah, rupanya orang tua Yesus memilih pada hari raya Paskah. Tiap tahun mereka datang ke Yerusalem. Yang menarik adalah di sini dikatakan orang tua. Orang tua artinya Yusuf dan Maria. Mengapa harus dikatakan demikian? Karena kewajiban untuk datang ke Bait Allah, beribadah pada hari raya besar ini hanya berlaku bagi laki-laki. Bagi perempuan ini manasuka, pilihan, tidak wajib. Nah, tetapi penulis Injil menekankan rupanya Maria selalu datang. Dari mana kita tahu? Dari ayat berikutnya. Dikatakan begini. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi mereka sudah terbiasa, lazimnya mereka pergi. Nah, menarik sekali bahwa Bunda Maria melakukan kewajiban keagamaan meskipun tidak diwajibkan, meskipun itu pilihan manasuka. Kalau Maria mau tinggal di rumah juga tidak apa-apa. Rupanya mereka mau mendidik Yesus untuk sedari kecil taat aturan. Karena anak-anak pun ya tidak wajib. Lalu rombongan ziarah ini cukup besar. Mereka tinggal di Nazaret. Saya sudah membahas ini ketika Maria mengunjungi Elizabeth, atau ketika kemudian mereka harus mendaftarkan diri untuk sensus. Jadi jarak Nazaret Yerusalem, atau waktu itu Bethlehem, tapi kali ini Yerusalem, itu cukup jauh. 80 mil atau lebih dari 100 km. Perjalanan waktu itu karena harus jalan kaki atau naik keledai atau rombongan gitu, bisa sekitar 4 hari nyampe. Nah, biasanya mereka berjalan dalam rombongan yang besar. Mengapa? Untuk menghindari kejahatan. Jadi di tengah jalan mungkin ada perampok atau apa. Kalau rombongan cukup besar, itu bisa saling menjaga. Nah, dalam rombongan selalu ada orang yang jalannya cepat atau jalannya lambat. Tetapi mereka nanti akan berkumpul bertemu pada malam hari. Jadi mereka malam hari di daerah yang lapang, masing-masing dengan tenda atau apapun ya, itu berkumpul dalam keluarga-keluarga inti. Biasanya dalam perjalanan itu nanti kan saling mengawasi. Ada anak-anak muda mengawasi adik-adik mereka, orang tuanya saling percaya, saling menjaga. Nanti kalau sudah sampai di tempat penginapan, entah di sekitar gua atau apapun gitu ya, nanti akan berkumpul untuk keluarga inti. Jadi orang tua dengan anaknya, orang tua dengan anaknya. Inilah yang terjadi dengan
keluarga Maria, Yusuf, dan Yesus. Setelah menunaikan kewajiban mereka, mereka pun pulang, mereka berjalan. Nah, dalam perjalanan itu, ya mereka mengira Yesus ada bersama teman-temannya, sesama remaja yang lain, bersama anak muda yang lain. Dan malam hari ketika mulai berkumpul, ketahuanlah bahwa Yesus tidak ada di sana. Mereka kaget. Jadi kalau ada olok-olok bahwa Maria dan Yosef itu adalah orang tua yang teledor, yang lalai, yang tidak perhatian dengan anak, itu juga salah. Karena memang kebiasaannya begitu dalam perjalanan rombongan besar, saling jaga. Oh, anak-anak nanti jalan bareng-bareng gitu. Mari kita lanjutkan membaca teksnya agar kita mengerti mengapa hal ini terjadi. Pada ayat 45 dikatakan begini, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, ini ayat 46, sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, saya hentikan membaca sampai ketika Maria dan Yosef menemukan Yesus di bait Allah. Saya tidak melanjutkan kepada percakapan berikutnya, karena saya ingin mengajak Anda semua untuk berhenti sejenak. Mari kita refleksikan, kita renungkan, seandainya kita menjadi Bunda Maria, menyadari Yesus tidak ada bersama mereka, padahal mereka sudah berjalan 1 hari lamanya. Kemudian mereka kembali ke kota, mencari Yesus di mana-mana tidak ketemu. 3 hari lamanya. Perasaan apa yang berkecamuk dalam hati Maria? Bingung, takut, sedih. Mungkin ada juga marah sedikit, geram. Pasti berkecamuk menjadi satu. Kalau Anda pernah memiliki pengalaman kehilangan meskipun sesaat orang-orang yang Anda kasihi, hilang kontak atau apapun, rasanya juga nggak karu-karuan. Itulah pengalaman yang serupa bagi orang-orang yang mencintai Yesus, yang tiba-tiba seperti kehilangan. Tiba-tiba Yesus hilang dari hidup mereka. Semua terasa kering, doa tidak menarik lagi, doa tidak nyaman lagi, doa menjadi kering dan melelahkan, tidak ada enak-enaknya sama sekali hidup rohani. Mungkin Anda pernah mengalami seperti ini. Mengalami bingung, kalut, kacau, nggak tahu apa yang harus dibuat. Kehilangan Yesus. Maria mengalami secara fisik kehilangan Yesus, mencari dengan bingung, terus mencari, tidak menyerah sampai ketemu. Mungkin hal kecil ini bisa menjadi teladan bagi kita. Kerap kali kita juga seperti kehilangan iman, kehilangan Yesus, kehilangan pegangan. Maria tidak berhenti dan menyerah. Maria terus mencari sampai ketemu. Besok kita akan melihat percakapan Maria dengan Yesus. Sekarang sampai di sini, Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.